Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Dalam 7 menit ke depan, saya akan menyampaikan kajian Islam dengan judul Melawan Malas dalam Diri Sendiri yang bersumber dari video YouTube 1% yang berjudul Lawan Rasa Malas dengan Prinsip Kaizen. Pada kesempatan kali ini, kita akan menjelajahi sebuah tema yang seringkali menjadi musuh terbesar dalam perjalanan kita menuju kesuksesan, yakni rasa malas dalam diri sendiri. Bersama-sama, mari kita telaah beberapa strategi kuat yang akan membantu kita mengatasi rasa malas dan meraih potensi penuh yang ada dalam diri kita sendiri. Malas dalam menunda pekerjaan ialah sifat yang nggak baik. Hal tersebut dapat membuat pekerjaan jadi tidak maksimal. Nah, dalam video 1%, ada satu prinsip yang bisa kita gunain untuk mengatasi rasa malas, yaitu prinsip Kaizen, atau perubahan dalam hidup bisa dicapai secara perlahan dengan penuh kebijaksanaan. Prinsip ini itu biasanya digunakan oleh orang Jepang. Kita tahu bahwa orang Jepang itu adalah isinya orang-orang yang rajin, yang tidak pemalas. Cara sederhana yang bisa kita terapin adalah memulai dengan 1 menit kebiasaan baik di setiap harinya dan secara konsisten. Hal ini harus dilakukan dengan fokus dan tanpa kedistract apapun. Mungkin hal ini sepele, tapi kalau dilakuin secara terus-menerus dan konsisten akan maksimal, akan punya dampak yang besar dalam hidup kita. Nah, hal yang kita lakuin itu mending kita lakukan secara sedikit demi sedikit tapi rutin. Dan ketika kita rutin melakukan sesuatu sedikit demi sedikit itu tadi, maka kita akan lebih menguasai dan gak mudah lupa sama hal yang udah kita pelajari secara perlahan dan konsisten itu tadi. Pernah diteliti sama psikolog asal Jerman dengan nama Hermann Ebbinghaus kalau memori dan kemampuan mengingat seseorang akan menurun drastis kalau cuma dapat informasinya terlalu banyak dan berlebihan. Tapi kalau kita mengulang sesuatu itu secara berkala, kita akan jadi lebih ngerti dan paham akan sesuatu yang kita telah pelajari atau lakukan. Penelitian Hermann Ebbinghaus tadi sejalan dengan kebiasaan orang Jepang, yakni mengulang suatu hal, maka secara nggak sadar hal itu akan menjadi habit kebiasaan. Seakan-akan apa yang kita kerjakan secara berulang tadi adalah tabungan yang membentuk di otak kita dan menjadikan otak kita itu kuat setiap harinya. Kalau dalam Islam sendiri ada doanya nih teman-teman agar kita terhindar dari rasa malas. Aku sendiri mengambil dari web NU online dalam sebuah hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari dari Anas bin Malik radhiyallahu an. Rasulullah shallallahu alaihi wasallam pernah berdoa memohon perlindungan agar terhindar dari rasa malas. Nah, doanya itu Allahumma inni a'udzubika minal kasali wa a'udzubika minal jubni wa a'udzubika min harami wa a'udzubika minal bukhli, yang artinya, ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari rasa malas, dan aku berlindung kepadamu dari sikap pengecut, dan aku berlindung kepadamu dari pikun, dan aku berlindung kepadamu dari sifat yang pelit. Demikian dari saya, semoga bermanfaat dan sampai bertemu di lain waktu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.